Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji, sikap bijaksana. Nah, sebelumnya sudah kita bahas akhlak terpuji, ada pemaaf, ada adil, ada bijaksana, ada tanggung jawab. Sekarang kita fokus pada bijaksana. Bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Artinya dalam memutuskan sesuatu itu selalu cermat, teliti, bahkan berhati-hati. Sikap bijaksana ini adalah sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada, sehingga memancarlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati, serta menyelesaikan berdasarkan kebenaran, tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Jadi bijaksana ini ada hubungannya dengan adil. Jadi dalam memutuskan sesuatu kita harus cermat, teliti, hati-hati. Apakah saya sudah berbuat adil? Apakah saya sudah pas melakukan seperti ini? Sudah sesuai melakukan seperti ini? Jangan turuti hawa nafsu. Umat Islam diperintahkan oleh Allah agar bersifat bijaksana. Artinya ketika hendak melakukan sesuatu dipikirkan matang-matang, dipikirkan dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus pada kesalahan, apalagi melakukan kesalahan yang sama. Karena itu umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa. Karena apa? Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Karena setan itu selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk, sehingga setan menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Innahu aduwwum mubin. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, sebagai umat Islam kita harus bisa melakukan sesuatu ini, harus benar-benar dipikir terlebih dahulu, benar-benar diteliti bagaimana kita akan melakukan sesuatu itu, harus benar-benar bagus apa tidak, sesuai atau tidak, ini harus kita pikirkan terlebih dahulu. Itu disebut bijaksana. Nah, ini ada beberapa cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Jadi, ciri-ciri orang yang bijaksana itu tidak emosional dan tidak mudah marah. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Orang yang tidak marah, maka akan mendapatkan surga. Maka dari itu, orang yang bijaksana caranya adalah tidak emosional atau tidak mudah marah. Berpikir jernih dalam memikirkan, dalam memutuskan sesuatu. Yang kedua, tidak egois, yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita egois, memikirkan yang penting baik untuk saya putuskan seperti ini. Yang baik untuk saya, belum tentu untuk baik untuk orang lain. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar memikirkan, oh ini baik untuk saya, apakah baik juga untuk orang lain? Nah, baru kita lakukan, harus benar-benar kita pikir. Yang kedua adalah memiliki kasih sayang terhadap sesama. Nah, kalau kita memiliki sayang kepada sesama tangga, sama saudara, sama keluarga, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak akan merugikan orang lain. Maka kita harus dalam melakukan sesuatu selalu dipikir terlebih dahulu, selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik.
Nih, pokoknya kalau saya mau berbuat, saya harus lebih baik dari kemarin. Lebih baik dari kemarin, itu adalah prinsipnya. Agar menjadi orang yang bijaksana. Nah, perintah bersikap bijaksana ini terdapat dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, hikmah dan pengajaran yang baik inilah yang disebut bijaksana. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, kalau kita memutuskan sesuatu harus dengan yang baik. Dan apabila kita tidak sesuai atau mengkritisi atau mendebat, maka debatlah dengan cara yang baik pula. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan ini yang dipakai adalah yang terbaik. Ya, ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla sabili wa wa'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 125 ini kita perintahkan untuk bersikap bijaksana. Masih ingatkah sebuah peristiwa perselisihan dan pertikaian antara siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah? Saya yakin semua orang Islam pasti ingat peristiwa tersebut. Siapa besok yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah? Nah, dalam keadaan demikian, ya, semua berebut pengen menjadi nomor satu. Saya, dan saya, egois. Kemudian datanglah Rasulullah dan memberikan ide cemerlang. Nabi berkata, bagaimana kalau siapa yang lebih dahulu besok pagi, ya, besok pagi yang lebih dahulu memasuki masjid ini, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Dengan adanya kesepakatan seperti ini, kemudian semuanya setuju karena baik untuk semuanya. Tidak ada rebutan lagi antara semua pemuka-pemuka Quraisy terutama. Karena semuanya sudah sepakat, maka besok yang datang paling pagi yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang datang paling pagi ke masjid pada waktu itu adalah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad yang berhak memindahkan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Ini adalah contoh sikap bijaksana. Untuk menghindari permusuhan di antara mereka, Nabi Muhammad tidak mau memindahkan sendiri. Karena semuanya berebut, ya, Nabi Muhammad tidak mau memindahkan sendiri. Sebaliknya Nabi Muhammad mengajak kepada semua pemuka untuk terlibat, sehingga Nabi membentangkan kain sorbannya yang berukuran 4 persegi tersebut, kemudian diletakkan Hajar Aswad di atas serbannya tersebut. Disuruh oleh Nabi agar 4 orang pemuka Quraisy masing-masing memegang sudut serban dan mengangkat bersama-sama ke tempat semula. Setelah Hajar Aswad berada di dekat tempatnya, barulah Nabi mengangkat dan meletakkan. Inilah salah satu contoh sifat Nabi yang sangat bijaksana. Walaupun Nabi Muhammad sudah berhak untuk memindahkan Hajar Aswad karena datang paling pagi, tapi Nabi Muhammad masih mencoba bersikap bijaksana lagi, yaitu serbannya digelar, Hajar Aswadnya diangkat menggunakan serban, diangkat oleh 4 orang. Lalu setelah dekat baru Nabi mengangkat. Itulah betapa bijaksananya suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, inilah contoh, ya.
Karena dengan cara yang dilakukan oleh Nabi tersebut, para pemuka Quraisy merasa ikut berjasa dan tidak merasa ditinggalkan, sehingga terhindar sikap permusuhan. Nah, maka dari itu, kalau kita selalu bersikap bijaksana, ada beberapa manfaatnya. Ya, pertama, dapat terlaksananya suatu aturan. Kalau kita bijaksana dalam memutuskan sesuatu, maka aturan tersebut akan terlaksana. Karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Dengan adanya sesuai aturan, kita menjadi disiplin. Sesuai aturan. Nah, jadi disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, ya. Kita dapat menegakkan sesuatu yang benar karena perilaku yang bijaksana akan menimbulkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban. Karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan kewajiban daripada mementingkan haknya. Nah, yang diutamakan adalah kewajibannya. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil. Karena orang yang bijaksana otomatis bersikap adil. Jadi bijaksana dan adil ini ada hubungannya, ya, hubungan yang sangat erat. Ya, saya kira itu pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menjadikan kita menjadi seorang yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu hal, dalam menghadapi suatu persoalan. Kita harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu. Dalam melakukan sesuatu, pikir terlebih dahulu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.